Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dalam video ini saya akan menjelaskan materi penting seputar transaksi dan laporan keuangan bank, khususnya dalam konteks perbankan syariah. Dalam video ini juga saya akan membahas tentang transaksi di bank syariah, laporan keuangan bank, perbedaan laporan bank konvensional dan bank syariah, tujuan laporan keuangan bank, neraca bank syariah, rekening administrasi, dan laporan laba rugi bank syariah. Pertama, transaksi di bank syariah. Transaksi yang dilakukan di bank syariah selalu berdasarkan prinsip-prinsip syariah Islam, yaitu menghindari riba atau bunga, gharar atau ketidakjelasan dan maisir, yaitu spekulasi. Contoh transaksi yang sering kita temui di bank syariah antara lain adalah simpanan berbasis wadiah dan mudharabah, serta pembiayaan berbasis murabahah, ijarah, dan musyarakah. Setiap transaksi wajib dilandasi akad yang sah dan mencerminkan nilai keadilan, transparansi, dan tidak merugikan salah satu pihak. Selanjutnya yaitu yang kedua, laporan keuangan bank. Laporan keuangan adalah dokumen penting yang menggambarkan kondisi keuangan bank pada periode tertentu. Laporan ini mencakup tentang aset, kewajiban, pendapatan, beban hingga laba atau rugi. Tujuannya adalah untuk memberi gambaran nyata kepada pihak manajemen, regulator, investor maupun masyarakat mengenai bagaimana kinerja dan kesehatan keuangan bank tersebut. Baik, selanjutnya yang ketiga yaitu perbedaan laporan bank konvensional dan bank syariah. Perbedaan utamanya bank konvensional dan bank syariah itu terletak pada dasar operasionalnya dan akad yang digunakan dalam operasionalnya. Bank konvensional juga menggunakan sistem bunga, sedangkan bank syariah menggunakan sistem bagi hasil dan akad-akad yang sesuai syariah. Dalam laporan keuangan bank syariah, ada komponen tambahan seperti dana ziswaf. Apa itu dana ziswaf? Dana ziswaf adalah dana zakat, dana infak, dana sedekah, dan dana wakaf. Selain itu, ada juga laporan sumber dan penggunaan dana syirkah, dan yang terakhir, ada juga aset berbasis akad syariah seperti murabahah dan ijarah. Bank syariah juga memiliki dewan pengawas syariah yang memastikan seluruh laporan keuangannya itu mematuhi ketentuan syariat Islam. Baik, selanjutnya yang keempat yaitu tujuan laporan keuangan. Tujuan utama dari laporan keuangan adalah untuk menyajikan informasi yang relevan dan andal mengenai kondisi dan kinerja keuangan bank. Dalam konteks syariah, laporan ini juga menjadi sarana penanggung-jawaban kepada masyarakat dan regulator bahwa dana umat dikelola sesuai dengan prinsip Islam, yaitu prinsip-prinsip syariah. Informasi ini membantu pengambilan keputusan baik oleh manajemen internal, investor maupun nasabah. Kelima, yaitu neraca bank syariah. Neraca atau laporan posisi keuangan menunjukkan posisi aset, liabilitas, dan ekuitas pada neraca atau laporan posisi keuangan menunjukkan posisi aset, liabilitas, dan ekuitas bank pada titik waktu tertentu. Sisi aset ini berupa kas, giro di Bank Indonesia, pembiayaan murabahah, aset ijarah, dan sebagainya. Sedangkan sisi liabilitas bisa terdiri dari dana tabungan nasabah, dana investasi, mudharabah, dan kewajiban lainnya. Ciri khas neraca bank syariah adalah adanya klasifikasi berdasarkan akad dan sumber dana, seperti pemisahan dana milik bank dan dana milik nasabah. Yang keenam yaitu rekening administrasi. Rekening administrasi ini adalah catatan atas transaksi yang tidak langsung mempengaruhi neraca, namun tetap penting untuk dicatat karena mengandung risiko. Contohnya, penjaminan bank atau bank guaranti, letter of credit, atau komitmen pembiayaan. Meskipun tidak muncul dalam aset atau liabilitas, rekening ini menggambarkan potensi kewajiban di masa depan, sehingga tetap diawasi secara ketat. Namun, selanjutnya itu adalah laporan laba rugi bank syariah. Laporan ini menyajikan informasi pendapatan dan beban bank selama periode tertentu. Pendapatan bank syariah dapat berasal dari margin jual beli, murabahah, sewa dari akad ijarah, serta bagi hasil dari mudharabah dan musyarakah. Sementara itu,
Beban dapat berupa beban operasional, beban zakat, serta bagi hasil untuk nasabah. Laporan ini penting karena menunjukkan seberapa sehat dan efisien kinerja bank dalam menjalankan operasional syariah. Adapun kesimpulan yang bisa saya simpulkan adalah, dari penjelasan tadi, kita bisa memahami bahwa sistem transaksi dan pelaporan dalam bank syariah ini memiliki kekhasannya sendiri. Semua dijalankan bukan hanya untuk mengejar keuntungan, tetapi juga untuk menjaga amanah, keadilan, dan keberkahan dalam kegiatan berekonomi. Demikianlah penjelasan singkat yang saya bisa sampaikan dalam video ini terkait transaksi dan laporan keuangan bank. Semoga bermanfaat eh, kepada penonton-penonton ataupun yang sedang melihat video ini dan dapat menambahkan wawasan kita dalam memahami prinsip-prinsip perbankan syariah secara utuh. Uh, itu saja dari saya, sekian. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.